rekan-rekan perawat sejawat seluruh Indonesia. Baik, sebelum saya mulai ke materinya, akan saya bacakan dulu CV dari Nar Sugiono. Mohon izin Pak, saya akan bacakan dulu. Nar Sugiono, M.Kep, SPKep, MB, lahir di Cilacap 5 Desember 1984. Alamat sekarangnya di Perumahan Legok Permai, Blok B1, G16, BSD Tangerang. Aktivitas sekarangnya kardiologis, nurse, lecturer atau instruktur, hobinya watching news, traveling, dan education. Motonya adalah selalu menuju perbaikan dan keep spirit, belajar, amal, dan ibadah. Nah, ini nomor telepon WA-nya 0813-2661-6855. Kemudian juga riwayat pendidikan beliau di SD Negeri 1, SLTP Negeri 1 Kroya, SPK PPNI Semarang, Universitas Ngudi Waluyo Semarang, program profesi nurse magister keperawatan 2018-2020, dan program spesialis KMB kardiovaskuler. Kemudian beliau juga di organisasinya ada anggota PPNI, HIPGABI, Prahipti, HPHI, dan Inkafin. Banyak sekali, luar biasa. Nah, ini adalah kegiatan pelatihan, seminar, dan workshop yang sudah beliau ikuti, sertifikasi dan pelatihan dosen prakerti di Universitas Negeri Makassar 2022, dan pelatihan preceptorship dosen dan clinical instructor 8-10 Maret 2023. Riwayat pekerjaannya, coach pembicara seminar nasional dan kesehatan, perawat pelaksana di emergensi nasional kardiovaskuler, Center Harapan Kita Hospital Jakarta mulai dari 2008 sampai sekarang. Tim instruktur pengajar diklat RSP JHNK atau kardiovaskuler tadi, Center Harapan Kita Hospital. Tim instruktur pengajar basic EKG dan advance BCLS, BTCLS, ACLS, Pro-Emergency. Dosen pengajar Universitas Ihsan Satya IMC Bintaro. Hipnoterapis profesional dan instruktur hipnoterapi. Instruktur hipnoterapis profesional basic and advance, pembimbing hipnoterapi nasional IBHN, lembaga kursus dan pelatihan. Nah, ini kalau saya bacain bisa sampai sore nih. Pengalaman beliau sungguh luar biasa. Baik, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke materi sesi kedua, yaitu di Emergency Nursing Basic Level, nanti bersama Pak Sugi, tentang basic life support. Baik, kepada Nar Sugiono, SPKMB, kami persilahkan. Baik, terima kasih buat moderator host yang cakepnya luar biasa, terlihat jelas terang dari pantauan kami. Baik, salam sapa untuk semua teman-teman sejawat seluruh Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke saya ucapkan selamat pagi. Oke. Bisa untuk di-unmute, jawabannya adalah pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, coba ya teman-teman kita mulai kembali. Kalau saya tanya selamat pagi, walaupun ini sudah siang, tetapi semangatnya tetap pagi ya teman-teman semuanya. Saya tanya lagi, selamat pagi. Pagi, 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 Luar biasa. Tetap semangat. Baik ya, insya Allah pada kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini, teman-teman sejawat ya, saya lihat di sini sekitar 117 yang hadir di ruang webinar Zoom ini, ya, dan kemarin saya lihat juga sekitar 150. Mudah-mudahan ada beberapa kawan yang belum bisa hadir di ruang Zoom, ya bisa lihat streamingnya di YouTube atau di link recordernya nanti oleh panitia. Baik, teman-teman, saya panggil teman-teman saja karena dengan teman-teman ini semuanya tentunya akan merasa jauh lebih baik dan nyaman ya, karena saya niatnya tidak menggurui di sini adalah belajar bersama, apalagi di suasana weekend ya menjelang bulan suci Ramadan. Tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita semua ya untuk persiapan ya. Dan di sela-sela kegiatan tersebut kita semua masih menyempatkan
untuk bisa belajar bareng dan tentunya ilmu yang didapatkan ya. Selama 2 hari dari kemarin dan pada hari ini tentunya sudah banyak ilmu yang ditimba, dan pada kesempatan akhir saya sebagai pemateri yang keempat ya, mudah-mudahan bisa memberikan kepuasan kepada teman-teman sejawat semua dari beberapa materi-materi yang akan saya sampaikan ya. Terima kasih untuk tim GCO yang luar biasa. Ini adalah salah satu PT yang tentunya selalu memberikan inovasi kreativitas ya, dan tentunya buat anak-anak muda atau mahasiswa yang sedang belajar, GCO selalu memberikan yang terbaik ya. Ini luar biasa sekali. Bahkan tadi di tampilan-tampilan saya lihat ya, untuk slide breakingnya dengan memplay musik ya, alirannya aliran apa nih, Korea ya Pak Bima ya. Oke, baik teman-teman semua, salam kenal dari saya semua tadi sudah disampaikan. Ya, saya izin share screen Bapak Ibu. Baik. Ya, monitor apakah sudah terlihat jelas oleh teman-teman semua? Jelas, Pak. Baik ya. Jelas. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan ini materi yang sangat menarik dan memang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ya dalam pembekalan nanti di pelayanan ya. Saya diberikan amanah oleh panitia untuk mengajarkan atau sharing tentang manajemen airway dan breathing ya, dan update terhadap basic life support ya. Namun sebelum saya masuk di presentasi ini, saya akan membacakan sedikit pantun, tolong nanti teman-teman bisa dijawab dengan cakep gitu ya. Oke, sambil saya ngingat-ngingat ya. Oke, singgah sebentar di rumah Basir. Cakep. Oke, meminta obat dan pepaya. Cakep. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Cakep. Ada yang ingin nyapa? Ada yang ingin balasnya? Ya. Itu ngafalinya udah dari semalam ya. Jadi jangan dibilang saya seorang pantunis ya. Oke, baik kawan-kawan semua ya, saya menyampaikan terima kasih sekali lagi pada panitia dan tentunya tim ya dari PPNI ya yang sudah memfasilitasi di beberapa kegiatan webinar pada minggu ini, dan alhamdulillah pada setiap akhir weekend ya, pada minggu kemarin, minggu hari ini, dan awal bulan kemarin kita memang disibukkan dengan beberapa pelatihan dan seminar ya. Oke, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Bima ya. Saya manggilnya Pak Bima ya. Kalau Pak Ulas tadi manggilnya Pak Putra ya. Saya mudah-mudahan tidak salah nama. Oke. Saat ini memang saya dinasnya di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita ya sebagai nurse ya, PPA di sana, perawat pemberi asuhan, dan sebagai fasilitator di Diklat RSPJNHK dan beberapa kegiatan pelatihan berhubungan dengan emergensi, ada ACLS, PTCLS yang selama ini kami join bersama PT Pro Emergency, yang tentunya ini menjadi salah satu lembaga yang sangat terbaik ya untuk bisa memberikan pemateri yang selama ini sudah berjalan ya. Kemudian barangkali di sini ada juga mahasiswi saya di Universitas Ihsan Satya ya. Saya lihat ada terpantau Mbak Nurhayati on cam. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah hadir. Kemudian saya juga sebagai hipnoterapis. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Namun dengan banyaknya background latar belakang saya sebagai aktivitas ya, saya akan disclaimer bahwa kegiatan ini adalah
murni dari saya pribadi dan tidak ada sifatnya atas nama institusi dari yang sudah saya sampaikan ya. Jadi saya terima kasih sekali kepada panitia yang sudah mengundang saya kembali untuk berbagi pengalaman ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang punya akun media sosial ya, kemudian nomor WA mangga bisa di-save untuk bisa berkonsultasi atau berdiskusi, minimal menambah silaturahmi kita ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian adalah perkenalan diri saya dan saya tidak bisa menyapa semuanya karena jumlahnya cukup banyak ya. Salam kenal semuanya ya teman-teman. Oke, pada pembahasan pada siang hari ini ada dua topik yang sebetulnya saya akan tekankan ya. Tapi kalau memang ini sudah disampaikan oleh materi sebelumnya, kita sifatnya diskusi saja, semoga bisa menambah keilmuan. Oke, jadi apa saja yang akan kita bahas, yaitu tentang manajemen airway breathing, ya, seperti pada temanya, yaitu basic level, ya, emergency. Nah, basic level emergency, ya. Jadi yang akan kita sampaikan adalah terkait dengan basic levelnya, ya, terkait masalah airway. Dan nanti akan disambung, ya, sedikit saya sampaikan tentang update basic life support-nya. Nah, yang terbaru yaitu guideline AHA tahun 2020. Oke, ini yang akan kita pelajari. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, diharapkan setelah mendapatkan webinar ini, Bapak Ibu mendapatkan materi tentang manajemen airway breathing dan mampu melakukan penanganan, ya. Ya, karena ini kita tidak ada skill, ya, jadi cukup mengetahui dan memahami saja pada pasien-pasien dengan masalah gangguan airway, ya. Barangkali ini sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, karena bicara tentang kegawat daruratan selalu berawal dari primary survey pada kondisi yang sadar atau dengan ada nadi, yaitu airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Ya. Dan nanti kita akan sambung lagi kalau pasiennya without pulse atau tidak sadarkan diri, maka algoritmanya adalah berawal dari danger, response, call for help, sirkulasi, airway, dan breathing. Ya, jadi dia akan dibalik DRSCAB-nya. Baik, silakan Bapak Ibu siapkan alat tulisnya ya supaya nanti bisa dicatat yang tidak ada di slide ini. Oke, ini adalah tujuan khusus kita akan belajar apa saja di materi airway management ya. Tentunya adalah menjelaskan konsep jalan nafas, melakukan penilaian, mengidentifikasi, melakukan pembebasan jalan nafas ya, dan sampai menjelaskan terapi oksigen dalam kegawat daruratan ya. Untuk yang melakukan barangkali ini kita skip saja karena kita adalah sifatnya kognitif dan diskusi saja. Baik teman-teman semuanya, oke ya. Kalau kita berbicara tentang konsep manajemen airway breathing ya, berarti kita harus tahu dasar dari masalahnya. Pada kesempatan minggu lalu saya sampaikan di webinar tentang respiratory disorder and emergency. Ya, sekarang kita bicara tentang basically-nya, tentang manajemen airway. Ya, jadi manajemen airway itu dimulai dari jalan nafas, ya, dari jalan nafas atas, ya, upper respiratory tract, kemudian ada lower respiratory tract, ya. Nah, jadi ada upper sama lower ya. Permasalahannya di mana yang bisa kita lakukan ya. Upper ini dimulai dari nasal cavity, kemudian ada pharynx, kemudian ada laring ya. Kemudian lower tract itu dari trachea, kemudian ada percabangan dari bronchus utama sampai dengan alveolinya. Nah, kalau kita bicara tentang kegawat daruratan ya, nanti ada bunyi-bunyi nafas tambahan, ya, ada gargling, snoring, crowing, ya, kemudian ada apalagi, ada wheezing, ya, kemudian ada rails. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kaitannya dengan suatu penyebab yang terganggu pada airway-nya, ya. Oke, baik, boleh saya tanya ya, silakan teman-teman boleh diketik di kolom chat ya. Kalau masalahnya crowing, coba ada yang pernah ikut belajar. Kalau pasien itu datang dengan keluhan sesak nafas, terdengar adanya bunyi crowing. Kira-kira apa penyebab dari masalah itu?
silahkan boleh diketik di kolom chat, kita akan diskusi di sini. Ya, silahkan kalau crowing dari mana? Mangga, teman-teman. Masih belum ada respon? Oke, kita cek dulu. Oke, Gabriel, lidah. Oke, ada jawaban lain, teman-teman? Ngeslaude, Nurdin, barangkali bisa menjawab. Ada Bu Susi. Oke, dari Retna, Kak Retna ini, penyempitan dan terhalangnya jalan nafas. Oke, ada lagi? Yuk dari, oke, Agil Andreas, pembengkakan pada trakea. Siap, ya. Baik, terima kasih ya dari 3 jawaban, dari 3 peserta. Saya ucapkan terima kasih dan Anda hebat sekali mampu merespon dari diskusi kita. Ya, yang paling benar dan mendekati adalah Kak siapa tadi? Kak Agil. Wah, Kak Agil ya. Sekali lagi sukses Pak Agil ya. Pak Agil yaitu pembengkakan pada trakeanya ya. Karena apa? Itu adanya crowing ya. Crowing ini adalah karena edema lari ya. Bisa terjadi karena edema, karena bisa jadi karena trauma inhalasi, trauma luka bakar yang mengenai pada area wajah dan leher ya. Kemudian bisa jadi karena memang terdapat anafilatik ya. Jadi bisa pengaruh beberapa respon alergi. Oke ya, jadi kalau kita bicara anatomi jalan nafas, kita melihat dari situ ya. Kita harus bisa membedakan penyebab-penyebabnya, apakah cairan, apakah karena sumbatan pangkal lidah, ataukah mungkin tadi adanya pembengkakan ya. Karena itu akan berbeda sekali manajemennya. Yang kita bisa lakukan tata laksananya adalah pada bagian upper, ini bisa lakukan dengan manual maupun alat ya. Tapi kalau kita bicara penyempitan jalan nafas bawah, ini sudah kolaborasi dengan pemberian obat-obatan vasodilator atau pemberian obat-obat mukolitik ya. Oke, ini anatominya, teman-teman silahkan dibaca nanti di materinya ya, kenali lagi mana yang namanya pleura, mana yang namanya alveoli, mana yang namanya trakea ya, faring, laring, semuanya bisa dipelajari di sini. Nah, kemudian di rongga torak ya, di rongga torak ini nanti bisa kaitannya dengan materi di BLS CPR ya. Ini ada mediastinum ya, ada mediastinum, ada sternum ya. Kemudian di sini ada diafragma, di dalamnya ada paru-paru, kemudian ada lapisan pleura ya, lapisan pleura baik itu visceral maupun parietal ya. Nanti ini bisa digunakan sebagai proses respirasi, yaitu antara inspirasi dan ekspirasi. Oke, kemudian teman-teman, kita nanti juga akan melihat kalau memang penyebabnya ya pada trauma torak, ini sangat mungkin sekali ya, kenapa pasien itu bisa dyspnea, bisa jadi karena memang adanya massa udara, ya contoh pada kasus dengan tension pneumotorak, atau adanya penumpukan cairan, ya contoh karena darah masif hematotorak, ya atau juga karena efusi pleura ya yang sifatnya masif baik itu kanan maupun kiri ya, atau bisa juga karena ada masalah di ruang-ruang pembungkus jantungnya ya, itu terdapat cairan ya, contohnya pada kasus dengan tamponade jantung, pada kasus lain adanya flail chest ya, ini bisa mempengaruhi terhadap masalah-masalah respiratorinya ya. Baik, untuk selanjutnya teman-teman kita lihat lagi yaitu pada kasus ya pernafasan tersebut ya, mekanisme pernafasan itu kita bisa kenali dengan inhalasi dan eksalasi atau inspirasi dan ekspirasi ya. Bahwa secara teori pernafasan kita ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya, bisa karena terjadi perubahan tekanan atmosfer ya, di mana di ATM di room oksigen di ruang bebas itu dengan di dalam tekanan intratorakal terjadi perbedaan 4 sampai 6 mmHg, sehingga kemungkinan cenderung
oksigen akan masuk ke dalam paru-parunya, ya. Ditambah lagi ada pengaruh dengan respirasi karena neurosensori, ya. Neurosensori oleh pusat pernafasan, ya. Bisa juga dipengaruhi oleh kemoreseptor, perubahan nilai kadar CO2, ya, dan nilai pH dan O2, sehingga nanti akan mempengaruhi terhadap laju pernafasan. Ini tentunya menjadi dasar konsep yang bisa kita pelajari, ya, bahwa seseorang itu sesak nafas atau mengalami pernafasan tidak hanya di masalah di airway manajemennya, tetapi bisa lihat lagi adalah oksigen kontennya, ya, atau transport oksigen, delivery oksigen, DO2-nya yang mungkin tidak tercapai, ya, atau mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan dengan anatomi. Ya, ini yang Bapak Ibu harus memahami, ya, secara keseluruhan. Baik, kalau kita bicara tentang manajemen airway breathing, ya, kita mulai dari airway dulu, teman-teman. Nah, di airway, ya, ini kita tidak hanya bicara tentang masalah di jalan nafas saja, karena ini rongganya berkaitan dengan yang namanya spine, ya. Spine, ya. Ada apa di situ? Airway dan kontrol spine. Nah, ini menjadi penyebab kematian tercepat. Jadi airway ini adalah menjadi kematian nomor pertama, ya. Setelah itu baru masalah di breathing. Setelah itu adalah masalah di sirkulasinya. Sehingga konsep penanganan kegawat daruratan di airway ini menjadi opsi yang paling utama. Apapun kegawatannya, ketika pasiennya masih ada nadi, maka manajemen airway yang diutamakan. Karena apa? Kita cegah yang namanya terjadinya hipoksia. Ya, kalau sudah terjadi obstruksi jalan nafas, maka akan terjadi aliran oksigennya terhenti. Ya kan? Kalau sudah terhenti, dampaknya adalah seluruh tubuh ini akan mengalami kekurangan oksigen, baik itu di tingkat darah maupun di tingkat sel, yang dampaknya bisa menyebabkan hipoksia cerebri, bahkan kematian di tingkat sel-sel lain. Ya, maka golden hour atau respon atau time is brain ini dalam waktu 4 sampai dengan 6 menit pertama ini bisa menyebabkan kondisi yang irreversible kalau kita tidak selamatkan lebih awal, ya. Nanti disusul oleh kematian biologis. Nah, ini kenapa kita harus utamakan, ya. Kebutuhan oksigenasi menjadi prioritas yang utama. Karena inti dari semua tindakan adalah yang paling penting adalah oksigenasi. Ya, termasuk saat henti jantung nanti, kenapa kita lakukan RCP? Ya, salah satunya apa? Yaitu mencukupi atau mempertahankan sirkulasi agar oksigen bisa digunakan untuk metabolisme anaerob. Ya, jadi ini yang paling penting. Jika terdapat mati klinis jantung dan pernafasan berhenti, ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau memang kondisi seperti ini, maka prosedurnya adalah BLS, ya, atau CPR. Nah, pada kondisi masalah dengan airway, terutama pada pasien dengan trauma, selalu diingat yaitu cedera tulang servikal. Ya, kita tahu bahwa seseorang yang terjadi, ya, kalau di trauma materi di basic trauma cardiac life support, ya, ketika seseorang injury kepala, head injury, kita harus melihat biomekanismenya. Maka kapan kita harus lakukan pasien itu curiga trauma cervical? Oke, ada yang tahu Bapak Ibu pasien yang bagaimana yang kita curigai untuk mengalami trauma cervical? Silahkan, ada yang bisa menjawab, unmute. Ya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah pada kondisi dengan trauma kepala disertai dengan penurunan tingkat kesadaran. Ya. Yang kedua, adanya jejas di area klavikula. Ya. Kemudian ditambah lagi adalah biomekanisme yang mendukung, ya. Dan ditambah lagi adanya tadi, ya, adanya multiple
trauma ya. Dari Mas Joko ini menjelaskan adanya jejas. Oke, jejasnya adalah di daerah servikal. Nah, ini yang tentunya menjadi data ya. Ketika ada pasien seperti itu, walaupun pasiennya mungkin masih dalam kondisi belum meninggal, tetapi ketika ada tanda-tanda 4 tersebut kita wajib melakukan tata laksana pasien itu manajemen airway dengan supine kontrolnya ya. Oke, jadi ini adalah tekniknya ya, teman-teman, tekniknya. Bagaimana kita membebaskan jalan nafas ya. Ini yang namanya prosedur inline mobilization ya, atau fiksasi kepala dan servikal secara manual. Ya, ini dilakukan pada kondisi sebelum ada alat-alat. Ya, biomekanismenya mendukung. Trauma kepala disertai dengan penurunan kesadaran, adanya jejas pada area leher. Wah, kita hati-hati ya, jangan langsung menggunakan tindakan head chin lift atau mengangkat korban semaunya ya, dan minta bantuan tanpa ada aba-aba. Nah, ini bahaya ya. Kenapa? Karena ini bisa merusak tulang servikalnya. Maka kalau bisa adalah tim ini harus tunggu dulu ya. Sambil membuka jalan nafas pasien, fiksasi kepala dan leher, dan tunggu bantuan yang lain ya. Nanti apa? Karena pada saat kita melakukan mobilisasi, kita bisa lakukan tindakan lock roll ya pada sisi yang sehat. Nah, ini. Dan bisa langsung dipasang dengan menggunakan LSP ya. Nanti kalau sudah ada alat, kita bisa lakukan pemasangan nekolar ya, dan kita pasang adalah head immobilizer ya, supaya tidak terjadi kepala tengok kanan tengok kiri yang akan dapat memperberat cederanya. Oke ya, masih bisa diterima kawan-kawan, suara saya cukup jelas ya. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat lagi di sini, kalau masih terdapat masalah jalan nafas ya, ini bisa terjadi sumbatan total maupun parsial ya. Kita ingat-ingat lagi, kalau sumbatan total adalah contohnya pada kasus dengan choking, yaitu tersedak. Tapi kalau parsial, ini bisa lihat penyebabnya, ada gargling, ada pangkal lidah, atau crowing. Nah, tadi pertanyaan saya mengarah ke masalahnya adalah anatomis, adanya edema laring ya pada trauma inhalasi. Nah, dari 3 ini yang paling sering yang menyebabkan pada kondisi tidak sadarkan diri adalah terdapatnya snoring ya, snoring ya. Oke, sekarang saya tanya nih teman-teman ya, silakan barangkali ada yang bisa mengirimkan di kolom chat ya. Kalau pasien, ini Mas Bima, moderator, hello, masih terpantau, adakah kuis ya, atau untuk peserta biar lebih semangat lagi? Oke, saya lihat di sini, apa tindakan yang dilakukan pada emergency rescuer ketika pasien dewasa sadar mengalami choking? Coba silahkan ketik lagi yuk. Kita diskusi lagi supaya teman-teman lebih aktif lagi. Ketik lagi, apa tindakan yang dilakukan pada pasien yang mengalami choking? Silahkan. Oke, belum ada respon. Silahkan, ada yang ingin menjawab? Ya, halo teman-teman semua, masih hadirkah di ruang webinar ini? Oke, kita tunggu responnya ini dari Devi Marlini. Oke, gargling dilakukan suction. Pertanyaan saya adalah choking, Kak. Choking. Kak Devi, silakan jawab hanya untuk masalah choking saja. Silakan. Apa yang dilakukan kalau korban dewasa mengalami choking? Oke, siap. Ini ada jawaban yang luar biasa. Ya, barangkali baru on, ada Lita, Denny, Sisil, ya, Fitrianingsi, oke. Yaitu dilakukan tindakan Heimlich maneuver. Oke, tepuk tangan yang luar biasa ya.
Ya, terima kasih pada presentan atau audien ya peserta yang sudah menjawab dengan benar ya. Jawabannya adalah Heimlich maneuver. Oke, kita lihat nih. Ya. Jadi betul Heimlich maneuver. Nah, bagaimana kalau kita bisa mengkaji jalan nafas secara clear? Nah, kita nggak usah bingung-bingung, ketemu pasien, kondisi tidak sadarkan diri, Anda langsung tanya. Ya, Anda makanya penting ya. Maka yang paling pertama lihat adalah danger, visualize, verbalize. Ya, ini yang paling penting. Jadi kalau ketemu pasien yang pertama adalah lihat secara keseluruhan, ya, visualize, apakah kemungkinan bisa mengalami kesadaran atau tidak. Yang kedua adalah cek respon, panggil, Pak, 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 Pak. Ya, Anda kenalkan diri Anda, identifikasi pasien boleh, atau tanya keluhan selain. Kalau pasiennya masih berbicara dengan jelas, maka masalah airway-nya adalah clear. Ya, airway clear kalau pasiennya mampu berbicara dengan kalimat jelas dan panjang. Tapi kalau dia bilang, ya sudah, ya, Anda jangan paksakan. Sudah kelihatan secara objektif bahwa masalahnya adalah choking, ya, atau bisa masalahnya adalah distres pernafasan atau ada struktur yang lain, sudah terlihat dari visualize. Anda jangan memaksakan untuk melanjutkan pertanyaan. Yang ada adalah intervensi langsung. Ya, tetap semangat kawan-kawan semua. Mohon izin yang bisa on cam supaya lebih semangat lagi, apalagi ini kita dilihat oleh seluruh Indonesia, Bapak Ibu semua, ya. Wah, ini ada Kak Retna, Kak Sisil nih. Wah, ini kayaknya lagi weekend sambil ngaji bareng ya, sama kawan lama lagi. Baik ya, silakan Bapak Ibu yang bisa on cam. Ini ada Kak Ervina juga lah on cam ya. On cam. Ada Nur Hayati ya, silakan aktualisasi diri Bapak Ibu semua. Jadi kita webinar rasa kuliah nggak apa-apa lah ya. Yang penting enjoy di akhir sesi siang nih, karena kalau udah injury time siang kayak gini, yang ada beberapa kawan-kawan mungkin udah lelah, ngantuk, capek, udah sisa-sisa. Tapi saya akan kembangkan dengan beberapa metode supaya Bapak Ibu tetap lebih semangat lagi ya, tidak terlihat kaku atau ngantuk ya. Oke ya, terjawab ya. Jadi di primary survey kita akan melihat ya bahwa ketika kita mengkaji masalah airway, cukup lihat ya, kemudian tanyakan ya. Syukur bisa dengan melakukan pemeriksaan masalah penyebabnya. Jadi kalau untuk look, listen, and feel ya saat ini sudah tidak dilakukan lagi ya, cukup hanya melihat saja sudah ketahuan. Feel-nya itu adalah kita memikirkan, feel itu hanya berpikir kira-kira kenapa masalahnya ya. Look, listen, and feel. Nah, ketika pasien itu mengalami choking, tadi jawabannya adalah dilakukan tindakan Heimlich maneuver. Nah, tanda-tandanya apa? Ya, sudah jelas sianotik, tidak bisa bicara, ya. Kemudian mendadak sifatnya, ya bisa jadi karena adanya sumbatan jalan nafas makanan atau benda asing lain, ya. Ini berbahaya sekali, ya, karena hitungan menit atau detik bahkan bisa mengancam nyawa. Maka sesegera mungkin harus dilakukan pembebasan, ya. Oke. Jadi ketika melihat kasus seperti ini, ya Anda punya pengalaman barangkali sedang makan rame-rame dengan teman, ya, tiba-tiba sambil ketawa keras, tiba-tiba choking. Nah, maka Anda jangan khawatir, jangan bingung, langsung segera lakukan tindakan tadi, Heimlich maneuver, ya. Oke, kemudian teman-teman yang bisa kita lakukan adalah ini dia, ya. Heimlich maneuver. Kita bisa lakukan dengan melakukan penekanan pada bagian epigastri. Ya, ini kondisi sadar sekali lagi. Pada kondisi sadar. Kalau masih sadar, Anda berdiri di belakang, kemudian lakukan hentakan sebanyak ya sebanyak berapa? Bisa 3, 4, 5 ya, sampai benda asing itu keluar. Ya.
Kalau dituliskan 3 sampai 5 kali ya, kalau 5 kali belum keluar benda asingnya dan pasiennya itu masih sadar ya, lakukan ya sebisa mungkin. Tapi kalau pasiennya nanti tidak sadarkan diri akan berbeda alurnya. Nah, kalau pada ibu hamil atau pada kondisi ibu yang obesitas ya, maka tindakannya jangan di bawah pusar ya, tapi tindakannya adalah abdominal atau chest thrust. Nah, ini bisa kita lakukan ya sampai benda asing keluar. Nah, kalau pada bayi bagaimana ya? Pada bayi ini bisa kita lakukan dengan tindakan back blow ya atau back slap ya sama chest thrust. Jadi dilakukan tindakan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini teman-teman bisa duduk di kursi ya. Nah, ini pada saat pegang harus hati-hati, takutnya lepas ya, maka jari-jari kita mengunci lehernya ya. Dan sambil memberikan penekanan pada bagian punggung dan dada ya. Oke, itu yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana kalau korbannya tidak sadar? Ya, kalau tadi misalkan penolong dewasa, korban dewasa tiba-tiba dia pingsan ya dan tidak sadarkan diri. Ya, penyebabnya jelas karena hipoksia. Maka teman-teman lakukan protap CPR atau BLS ya. Selalu lihat adanya benda asing di mulut sebelum memberikan ventilasi dan RCP. Walaupun secara algoritma DRSCAB, tapi setelah CPR pada saat sebelum melakukan ventilasi, lihat dulu ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Ya, itu penting buat teman-teman semua. Ya, itu adalah hal-hal yang penting ya. Ini di beberapa video viral kemarin saya lihat ya di media sosial. Ya, ada bayi yang mengalami choking ya, orang awam. Ya, bahkan ini menjadi pembelajaran penting buat ibu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang dipercaya oleh Bapak Ibu semua ketika merawat anak kesayangan kita. Ya, ini diajarkan betul kalau ngasuh bayi atau anak kalau terdapat choking. Yang ada kalau choking malah disuruh kasih air minum. Nah, ini berbahaya, justru bisa menyebabkan tersedak bahkan aspirasi. Ajarkan kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang ada di rumah untuk mengajarkan tadi back blow and slap thrust ya atau chest thrust, terutama pada anak-anak yang masih kecil yang fase laten mulutnya masih sedikit apapun dimakan di dalam mulutnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang basic airway management atau airway management, kita bicara ada basic, ada advanced ya. Ini ada manual dengan alat ya, kemudian ada advanced itu ada LMA, combi tube ya, kemudian ada surgical airway. Baik, saya akan secara cepat menyampaikan ya karena kita ada 2 materi. Yang pertama adalah basic airway management teman-teman. Ya, saya rasa ini teman-teman sudah tahu semua ya. Kalau pada pasien snoring penyebabnya adalah sumbatan jalan nafas. Ya, kita bisa lakukan dengan tindakan head tilt chin lip, yaitu topang dagu dan tengadahkan. Topang dagu dan kepala, ya, kemudian tengadahkan, ya, supaya apa? Ini obstructive relief, ya, mengurangi sumbatan jalan nafas. Sampai kapan? Sampai ada alat ada, gitu ya. Nah, ini head tilt chin lip dengan catatan pasiennya tidak ada trauma. Nah, kalau ada trauma servikal, ya Anda tadi bisa melakukan dengan fiksasi kepala, ya, dan leher, dan juga bisa melakukan tindakan yang namanya jaw thrust maneuver. Nah, jaw thrust maneuver ini bisa dilakukan. Ya, kenapa kita lakukan tindakan ini? Kalau pada trauma servikal, kemungkinan yang namanya jejas, kerusakan pada bagian servikal, ini akan sangat beresiko terjadinya penekanan atau kerusakan pada medula oblongatanya, pada bagian pons, sehingga menyebabkan pasiennya mengalami apneustik.
ya, bisa mengalami tiba-tiba henti nafas karena titik pusat ya sarafnya mengalami kerusakan. Makanya hindari manipulasi berlebih. Ya, ini dia. Maka tindakan jaw thrust maneuver direkomendasikan. Oke. Itu pada kondisi yang mengalami snoring ya, teman-teman. Tapi kalau penyebabnya adalah gargling ya, gargling karena adanya cairan yang menumpuk, bisa jadi karena sisa muntahan korban, ya tindakannya bisa dilakukan dengan suctioning. Kalau ada alat, kalau tidak ada alat, bagaimana? Ya lakukan pasiennya dimiringkan, tapi lihat-lihat ini ada trauma servikal atau tulang belakang tidak. Kalau ada berarti harus lock roll, gitu ya. Tapi kalau tidak ada, ya Anda bisa lakukan pembersihan area mulut. Ya, tapi hati-hati takut tergigit, maka finger swab sekarang sudah dihindari. Gunakan tong spattle saja untuk membersihkan sisa makanan ya. Tong spattle yang dibaluri kasa kemudian Anda bersihkan. Boleh. Ya. Kalau sudah ada suctioning sangat jauh lebih baik ya. Ingat kalau kondisi suctioning kita harus ingat adanya 3A, yaitu atraumatik, asianotik, dan apalagi atraumatik, asianotik, dan aseptik ya, supaya tidak menimbulkan masalah baru. Oke. Nah, untuk jenis-jenis suction ada 2 jenis, ada soft catheter, ada rigid catheter ya. Kalau soft catheter ini adalah bentuknya bisa mengenai pada area hidung, mulut, pangkal tenggorok sampai dengan masalahnya yaitu pangkal tenggorok. Lebih dalam lagi ya. Apalagi kalau pasien terpasang OPA atau terpasang ETT, ini lebih memudahkan kita suctioning ya. Tapi kalau pasien trauma ya, ini bisa kita lakukan dengan rigid catheter ini ya, karena ini sifatnya keras, hanya mentok sampai dengan jalan nafas di trakea saja, tidak bisa sampai ke faring atau laringnya ya. Tapi ini bisa dibersihkan. Kenapa? Karena ruang atau mulut dari suction ini memberikan kemungkinan untuk melakukan vakum atau aspirasi pada benda asing yang akan masuk di dalam suction tersebut. Oke, baik, untuk selanjutnya teman-teman ya, untuk basic airway management lain ada OPA ya. OPA ini oropharyngeal airway ya. Oropharyngeal airway saya rasa teman-teman sudah sangat sering familiar menggunakan. Cuman yang harus dipenting adalah mulai sekarang indikasinya harus jelas. Yaitu pasien yang tidak sadar dengan lidah jatuh ke belakang, snoring ya. Dan tidak adanya gag reflex. Kalau ada gag reflex, ini menjadi kontraindikasi ya penggantian alat yang namanya NPA, nasopharyngeal airway. Oke. Ini adalah NPA ya, NPA selain dengan adanya gag reflex ya biasanya apa? Mulutnya mengunci. Ya, kalau ada snoring mulutnya mengunci, kita pasang NPA masih bisa kita. Tambah lagi, teman-teman harus melihat apakah pasiennya itu mengalami kontraindikasi. Nah, kontraindikasi di sini adalah obstruksi yang terlihat ada fraktur os nasal, kemudian ada resiko terjadi perdarahan ya, dan adanya fraktur basis kranii atau scriptiformis ya. Contohnya apa? Pasien-pasien yang mengalami ke trauma basis kranii yang bisa kita lihat adanya yaitu apa nih, mata panda ya, ada mata panda, kemudian ada rhinore, otore ya. Nah, ini kita curiga adanya ada battle sign ya. Nah, itu curiga adanya fraktur basis kranii, maka tidak boleh diberikan tindakan untuk memasukkan benda ke dalam hidung ya, termasuk NGT juga masuk di sana. Baik teman-teman, tetap semangat. Coba saya salam sapa dulu kawan-kawan. Kalau saya tanya mana suaranya, tolong dijawab ini suaraku. Siapa Anda?
peserta webinar GCO, gitu ya. Oke, biar lebih semangat lagi. Mana suaranya? Ini suara. Ini suaraku. Siapa Anda? Webinar Komandan GCO 2023. Udah komplit. Ya. 23. Habis kalau ngajar kayaknya anteng ya, takutnya kitanya lagi bisa-bisa, pesertanya nggak ada. Ketiduran orangnya semua, Pak. Oke, baik ya. Mudah-mudahan yang dari Sabang sampai dengan Merauke masih tetap baik sinyalnya ya. Sehingga tidak mengurangi rasa semangat kita nih ya. Ini sambil ngasuh juga masih ikut webinar nih ya. Anda luar biasa sekali. Saya salut buat ibu-ibu ya. Sukses peran ibu. Ini kita. Oke, Kak Lani nih, Kak Lani nih ya. Halo Kak Lani, ya tetap semangat ya dengan putra tercintanya ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nanti saya ada video tapi saya tidak bisa putar di media ini ya. Saya akan lihatkan di video yang ada ya nanti di akhir ini. Oke, kemudian ada Advanced Airway teman-teman. Di Advanced Airway Management tadi kita kenal ada LMA ya. Laryngeal Mass Airway ini sudah masuk ke Advanced. Ya, jadi kalau sudah ngomong advance, alat ini sudah semi airway definitif. Tapi alat ini tidak kita bilang ini adalah airway definitif karena sifatnya hanya sementara. Ya, ini contoh alatnya ya, teman-teman barangkali sudah pernah melihat, memegang, bahkan melakukan blind intubasi pada pasien dengan masalah airway. Ya, ketika kita ngasih ventilasi nggak mungkin mau intubasi kerepotan, tidak ada alatnya, tidak ada ahlinya, punyanya LMA, pasang saja LMA ya. Jadi indikasinya adalah gagal ventilasi dengan BVM, kemudian pada kondisi henti nafas dan henti jantung. Nah, nanti kalau pasiennya mengalami cardiac arrest, ya kan disarankan kan di kondisi cardiac arrest itu apa? Segera lakukan intubasi setelah pemberian obat epinefrin ya. Defibrilasi kedua. Nah, ketika teman-teman tidak memasang ETT, maka LMA ini menjadi pilihan ya atau supraglottic airway. Oke, namun nanti kalau sudah ada tanda-tanda ROSC, Bapak Ibu silakan ganti dengan ETT ya. Oke. Alat yang kedua juga sama yaitu LMA dan Combitube. Nah, ini Combitube ya, ini lebih keren lagi alatnya. Combitube ini ya dipasang kayak kita intubasi, tetapi ini masuknya jalurnya jalur esofageal. Ya, jalur esofageal, cuff-nya ada dua untuk menekan pada esofagus dan menutup pada bagian trakeanya. Ya, indikasinya jika airway definitif tidak mungkin untuk dilakukan, kontraindikasi kalau pasiennya ada refleks faring atau laring, maka tetap bisa kita kolaborasi untuk pemberian obat-obat sedasi maupun masker relaksan ya supaya tidak terjadi perlawanan karena ini prosedur yang menyakitkan ya. Nah, keuntungan dari alat ini apa? Ujungnya dua. Ya, jadi ada apa ini? Celah, ada saluran dari udara luar sampai dengan esofagus. Ya, kalau tadi LMA ini ketutup semua. Jadi kalau terjadi distensi abdomen, terjadi leakage, maka alat itu tidak bisa membuang udara di lambungnya ya, dan itu bisa menimbulkan aspirasi. Baik, kemudian ada alat airway definitif. Nah, ini yang teman-teman barangkali yang sering dilakukan di emergency, ruang intensive care, ruang OK ya. Kalau ada yang sifatnya prosedural, kalau di emergency ICVCU mungkin sifatnya emergency life saving. Tapi kalau di OK lebih ke arah ke prosedural tindakan ya. Oke, ini menggunakan alat namanya endotracheal tube ya, dimasukkan ke dalam trachea. Yang dimasukkan bukan esofagus lagi, tapi tracheanya. Ya, dan ini harus sesuai dengan ukuran ya, berat badan pasien atau berapa besar kelingkingnya. Nah, ini disesuaikan ya. Oke, kemudian kalau kita melakukan tindakan pemasangan ETT, intubasi, maka teman-teman ada beberapa penyulit yang dilakukan.
ya. Yang pertama kita harus lihat look externally, ya, lihat bagaimana mulutnya, ya. Bisa kalau lansia, terutama kalau lansia ini terjadi yang namanya artritis pada area leher dan mandibula, maka dia tidak bisa membuka mulutnya. Nah, pada saat intubasi ini mengalami kesulitan, ya, resiko rupturnya lebih tinggi traumanya. Nah, kemudian evaluasi aturan 332, ya. Nih Anda bisa masukkan ya 3 jari, ya, untuk melihat seberapa lebarnya, ya. Kemudian lihat lagi adanya malapati, ya, bagaimana besar lidahnya. Pada kondisi geriatrik ini terjadi malapati parsial maupun minor atau mungkin malapati yang total. Jadi sangat besar sekali dan ini akan mempersulit di dalam intubasi. Kemudian ada obstruksi, ya, obstruksi jalan nafas, apa spasme, apakah ada benda asing atau ada kaitannya reaksi yang berhubungan dengan adanya penggunaan gigi palsu atau harus dievaluasi, ya. Kemudian teman-teman bisa kita lihat adalah neck immobility, ya. Jadi bagaimana kemampuan leher, ya, apalagi kalau dilakukan yang namanya tindakan Selig manuver dengan penekanan ini akan mengalami kesulitan. Jadi dia tidak mampu melakukan hiperekstensi. Ini mempersulit di dalam intubasi pasien, ya. Jadi ingat istilah Lemon adalah look externally, evaluasi 332, adanya kondisi malapati, obstruksi, dan neck immobility, ya. Untuk penjelasan lebih singkatnya, enggak, silakan ditanyakan. Oke, kemudian kalau jika gagal melakukan intubasi, ya, ini sampai ekstrim sekali, ya. Jika tindakan LMA nggak bisa, kombitub nggak bisa, intubasi nggak bisa, karena mungkin terjadi fraktur atau kerusakan pada area wajah dan mulut, ya. Maka tindakan terakhir yang bisa dilakukan yaitu tindakannya adalah dengan needle cricotiroidotomy, yaitu melakukan penusukan pada membran cricoid, ya, dengan menggunakan apoket ukuran nomor 14, ya. Kemudian Anda lakukan jet insufflation, ya, disambungkan ke oksigen dan di situ lakukan penutupan. Di awal tutup 4 detik, Anda buka, selanjutnya tutup 1 detik, buka 3 detik. 1 detik, tutup 3 detik. Jadi kita hitung. 1 buka, 1.000, 2.000, 3.000, buka. Tutup lagi 1 detik, buka 3 detik. Terus sampai berapa lama? Ya, sampai 30 sampai 45 menit. Ya, 30 sampai 45 untuk memberikan kebutuhan oksigen sementara dengan jalur pintas dengan needle cricotirotomy, karena begitu pentingnya oksigen agar pasien tidak mengalami kekurangan atau hipoksia, ya. Dan mungkin teman-teman harus segera menyiapkan yang namanya tindakan tracheostomy, ya. Tracheostomy ketika mulut tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan ETT, maka tindakan pembedahan tracheostomy menjadi alternatif untuk melanjutkan tindakan needle cricotirotomy. Dan itu adalah kaitannya di masalah di airway, ya. Oke, selanjutnya adalah di breathing, teman-teman. Jadi konsep di breathing adalah pemberian terapi oksigen. Kita ingat, ya, seberapa besar pun oksigen yang akan diberikan ke dalam tubuh si korban, kalau masalah airway-nya belum ditangani, maka akan sia-sia. Maka kunci yang paling utama adalah open airway and give oxygen. Nah, tentunya give oxygen ini menjadi indikasi kebutuhan yang digunakan, ya, kebutuhan yang digunakan untuk yang namanya mencegah hipoksia. Nah, makanya teman-teman jangan salah, ya, jangan salah bahwa oksigen jangan salah dikasih ke orang-orang yang sebetulnya kadar oksigennya bagus, saturasinya bagus, tapi untuk terapi-terapi yang cemas, misalkan pasien datang ke UGD dengan cemas disorder, minta oksigen, vital sign-nya bagus, oksigenasi bagus, oksigen, maka kan sangat mubazir, artinya tidak sesuai dengan target, ya. Maka teman-teman harus tahu betul bahwa oksigenasi diberikan pada kondisi yang mengalami hipoksia, ya.
Nah, dari awal, begitu masalah airway-nya clear, teman-teman harus dilihat pada tadi scanning, ya, scanning, yaitu lihat apakah pasiennya bernafas spontan atau tidak. Kalau tidak ada nafas, lakukan rescue breathing, ventilasi sebanyak 10 kali per menit dengan manajemen tadi. Mungkin dipasang OPA dulu, ya, atau segera pasang LMA dan berikan ventilasi rescue. Ya, dengan lihat target saturasi dan pengembangan dada. Kalau ada nafas spontan, lihat apakah adekuat atau tidak adekuat. Kalau adekuat, berikan oksigen mulai dari nasal kanul sampai dengan non-rebreathing mask. Tapi kalau tidak adekuat, pasiennya tidak mampu untuk bernafas, segera ambil dengan menggunakan berikan tekanan positif, ya, salah satunya adalah BVM, gitu ya, atau high flow high konsentrasi. Oke, jadi ini indikasi oksigenasi dan ventilasi, teman-teman, ya. Selalu diberikan oksigen bila keadaan umum yang kurang baik dengan catatan nilai saturasinya ini harus, ya, kalau saya harus kurang, ya. Karena nanti ada perbedaan antara pasien trauma dan non trauma, ya. Kemudian untuk ventilasi yang tidak bernafas lalu berikan oksigen tambahan, ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu mencukupi kebutuhan oksigen di sel dan jaringan, ya. Nah, untuk terapi-terapi oksigen, teman-teman, ya, saya hanya mengingatkan dan menjelaskan, bukan menjelaskan secara detail, ya, tapi untuk beberapa terapi oksigen yang saya lihat adalah masih ada beberapa kawan-kawan kita di pelayanan, ya, apalagi di fase baik itu pra-hospital to hospital, ya, membawa pasien itu, lihat, ya, jenis oksigen apa yang sebetulnya kita butuhkan, ya. Contoh di sini ada kateter nasal, ada simple mask, ada masker dengan kantong simpan, ada masker venturi, ada headbox, ventilator, ya, ada mesin anestesi dan inkubator. Mungkin kita hanya sampai yang non-invasif, ya, non-invasif dengan menggunakan ventilasi BVM. Nah, pada pemberian kateter nasal ini bisa 1-2 liter atau bahkan 1-6 liter, ya. Ingat bahwa setiap kenaikan 1 liter oksigen ini akan meningkatkan 4% fraksi oksigennya. Ya, tinggal dihitung bahwa room air, ya, room air yang ada di ruangan ini ketika Anda hirup adalah sekitar 21%. Ya, 21%. Jadi kalau ditambah 1, ya tambahin lagi 4 liter. Ya, baik untuk pakai rebreathing atau non-rebreathing berapa liter, 8-12 liter, kita tinggal tambahkan saja, ya. Oke, kemudian pada kondisi dengan pemberian terapi oksigen, ya, ini adalah tujuannya untuk mencegah hipoksia. Tadi disampaikan bisa mengalami kerusakan. Memberikan terapi oksigen berlebihan juga bisa menyebabkan komplikasi, ya. Kekurangan oksigen itu juga bisa menyebabkan komplikasi. Jadi artinya berikan oksigen sesuai kebutuhan dengan mempertahankan nilai tekanan oksigen PaO2-nya di angka 80-100, nilai PCO2-nya 35-45, ya, maka cegah terjadinya hiperoksemia. Ya, jangan terlalu nafsu ngasih oksigen langsung, ya. Maka ini akan mempengaruhi, akan dapat memperburuk kondisi pasien. Nah, kemudian yang perlu diingat, ya, pada beberapa kondisi pasien untuk kasus-kasus trauma, ya, karena kasus trauma ini membutuhkan kebutuhan oksigen jauh lebih banyak, terutama di cerebrinya, maka target saturasi adalah di atas 95%. Ya, jadi kalau pasiennya masih 95, dikasih oksigen nasal, ya. Atau kalau pasien tidak mencukupi bisa dengan pemberian NRM. Nah, tapi kalau pada kasus dengan kardiak, ya, kardiak, ini Anda lihat lagi, pada kondisi kardiak, baik itu kasus yang ACS maupun pasca henti jantung, maka nilai saturasi ini, ya, kita targetkan di atas 90%. Jadi kalau kasus ACS, acute coronary syndrome, di situ dituliskan guideline-nya,
Apabila saturasi kurang dari 90%, baru berikan 4 liter per menit. Atau pada kondisi dengan pasca henti jantung, maka target saturasinya yaitu di atas 92 sampai 98. Kenapa? Karena pada pasien jantung, oksigen ini memiliki yang namanya mekanisme oksigen induce, ya, akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga akan mempengaruhi terhadap tekanan preload dan afterload-nya. Yang ini tentunya akan meningkatkan beban kerja jantung dan memperburuk kondisi. Makanya oksigen jangan berlebihan, gitu ya. Oke, ini adalah alat-alatnya, kawan-kawan semua. Saya yakin sudah hafal semua. Buat barangkali ada mahasiswa yang sedang ikut belum pernah lihat oksigen, ya, baik itu yang semester 1, semester 2. Ini yang namanya binasal kanul, ada yang simple mask, ya. Kemudian ada yang reservoir, baik itu NRM atau rebreathing mask, ya. Indikasinya tentunya berbeda, teman-teman. Ya, istilah rebreathing dan non-rebreathing. Re berarti dihirup kembali, kalau non-rebreathing berarti tidak dihirup kembali. Berarti kandungan oksigen atau CO2 mana yang dibutuhkan. Itu ya. Dan yang terakhir adalah dengan non-invasif ventilasi, teman-teman bisa dengan memberikan tindakan ventilasi rescue atau ventilasi tambahan. Oke, itu adalah materi di manajemen airway. Saya akan putarkan untuk saya akan putarkan untuk pemasangan. When managing the airway of Oke, apakah suara terdengar, kawan-kawan? Jelas, jelas. When managing the airway of an unresponsive patient without a gag reflex, oropharyngeal airways are a good choice. As always, be certain to wear appropriate body substance isolation when managing a patient's airway and begin with manual airway maneuvers first, such as a head tilt chin lift or a jaw thrust for those with suspected spinal injury. Oral airways come in a multitude of sizes, so the first step to using one is to determine the correct size for your specific patient. The way to determine the appropriate size oral airway for an adult patient is to measure the airway against the side of the patient's head. The oral airway should extend from the corner of the patient's lips to the bottom of the earlobe or the angle of the jaw. Once the correct oral airway is selected, open the patient's mouth using a cross finger or scissor finger technique. The airway is then inserted into the patient's mouth with the tip pointing toward the roof of the mouth. Once the airway touches the soft palate, rotate the airway 180 degrees into anatomical position with the flange resting against the lips or teeth. As another option, the rescuer can also use a tongue depressor or other similar device to move the patient's tongue forward and down. The oral airway is then inserted into anatomical position so as to follow the normal curvature of the oropharynx until the flange rests against the lips or teeth. Once the oral airway is inserted, check for adequate air exchange. Oke, itu terkait dengan pemasangan oropharyngeal airway, ya. Jadi ada dua teknik, ya, dengan sudip lidah maupun tanpa sudip lidah. Oke, kemudian kita lihat lagi yang NPA nih. Nasopharyngeal airways are simple to insert and can be used in both responsive and unresponsive patients. In instances where an oropharyngeal airway adjunct cannot be used, a nasopharyngeal airway may be a good option. Nasopharyngeal airways are produced in a variety of sizes to accommodate various patients. To select the correct size nasal airway, begin by visualizing the patient's nares and select a nasal airway with a diameter slightly smaller than the patient's largest nare. Once the diameter is determined, then measure the device from the tip of the patient's nose to the tip of the earlobe or angle of the jaw. The rubber washer or grommet can be slid back and forth on the device to ensure a proper fit. Lubricate the distal surface of the airway with water or a water-soluble lubricant. If inserting the nasal airway into the patient's right nare, insert so as to follow the normal anatomical curvature of the nasopharynx with the bevel toward the septum. Direct the nasal airway along the floor of the nose into the oropharynx. If inserting the nasal airway into the patient's left nare, it is necessary to invert the airway so the bevel of the airway remains along the septum.
Once the nasal airway reaches the nasopharynx, rotate the airway 180 degrees to resume alignment with the normal anatomical curvature of the nasopharynx. Continue to insert the nasal airway into the oropharynx. Once the nasal airway is in place, the last step is to check for adequate air exchange. Oke, baik ya. Satu lagi ada pemasangan LMA nih ya, teman-teman LMA. Here's an LMA. Take a look at the tube portion, and it's going to show you the weight of the patient right there, the amount of air needed to inflate the mask, and the corresponding size. This is a number 4, which works well for most adults. To insert it, first you're going to deflate the mask, and then it helps if you get some lubrication on the back of it. And for insertion, you're going to slide it first along the hard palate, the soft palate, Anda bisa gunakan and sudip advancing lidah it into juga the ya. hypopharynx. Tidak perlu harus dengan menggunakan There we tangan go. langsung. And now we can inflate the mask. And we can bag our patient. Let's take a more close-up look. The tip of the LMA is going to occlude the esophagus, and that puts the opening right over the glottis, so when you ventilate, air goes right into the trachea. Ya, baik itu terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan pemasangan manajemen airway ya dengan OPA dan NPA. Baik untuk Kak Bima atau moderator, apakah saya bisa langsung lanjutkan untuk materi yang kedua atau mau tanya jawab dulu? Lanjut aja dulu ya, Pak. Baik, siap. Ya. Baik ya, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Oke. Kayaknya biar lebih semangat lagi nih kawan-kawan, mana suaranya ini? Mana suaranya? Pagi. Ini suaraku gitu. Mana Ini suaranya? suaraku. Ini suaraku. Webinar. Oke, lebih semangat. Oke, siapa Anda? Siapa kita? Peserta webinar 2023. GCO 2023. Jaya. Oke, ada apa lagi nih Kak Mada biar lebih semangat lagi. Saya ajak untuk ice breaking dulu, boleh Kak? Boleh, Pak. Oke, yuk teman-teman monggo semuanya di end screen dulu ya. Saya ajak Anda untuk ice breaking sebentar untuk mengembalikan energi Anda yang barangkali dari tadi sudah lelah memandang ya. Saya akan ajak untuk sekilas atau sebentar sekitar 1-2 menit untuk mengikuti gerakan ice breaking ya. Ice breakingnya mana nih? Kita akan boleh teman-teman on cam dulu ya. Oke, on cam. Oke, saya coba cari filenya dulu. Ya, baik. Saya izin share screen. Ya, baik ya. Silakan teman-teman ikuti gerakannya yang menyenangkan sekali ini dari video ini. Ya, saya pun ikut gerak ya. Ingat, lihat kamera, jangan sampai nggak pakai celana terus terlihat di monitor nih. Oke, kita yuk. Oke, ha. Push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress wearing white bikini. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to the girl, come on and teach me to sway. She laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach and the
coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, green coffee. To the left, to the right, jump up and down onto the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. They gather romance. She showed me much more, not only to dance. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. Lovely beach in the sky, the moon of Kauai, around Calypso and rock. We'll all be singing the song. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I got do, push pineapple, shake the tree. I got do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. 5 menit lagi ya. Oke, luar biasa ya. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Baik, mudah-mudahan ini memberikan penyegaran kita di jam menuju angka 12 ya, kurang 8 menit ya menuju jam 12. Dan kita akan lanjutkan kembali kawan-kawan kita semua masih hadir di ruang Zoom ini 111 peserta. Mudah-mudahan yang lain masih tetap semangat ya. Ini ada Kak Lani, ada siapa lagi, ada Kak Bima, ada Kak Susi, yang lain yang masih on cam bisa saya sapa. Ini boleh saya sapa dulu nih Kak Ervina. Selamat siang Kak Ervina, nih kayaknya lagi asik di market nih kayaknya nih. Kak Ervina dari mana nih? Lagi ada acara, Pak. Ya? Di Bandung, dari Bandung. Kak Ervina dari mana, Kak? Dari Bandung. Oke, dari Bandung. Wah, luar biasa Lagi ada sekali. acara, maaf gitu ya. Nah, baik, Kak Ervina lagi suasana sepertinya santai ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan sampaikan, kita akan jelaskan kembali tentang update manajemen pada basic life support ya. Izin untuk suara Bapak Ibu untuk tetap di mute ya. Ya. Silakan yang mau selfie, yang mau update status, yang mau record, yang mau belajar ya. Baik teman-teman semua, saya akan lanjutkan kembali ya. Kita diskusi bareng tentang kaitannya BLS CPR update, namun saya tidak akan jelaskan secara terperinci. Saya hanya menjelaskan beberapa hal-hal kejadian penting yang perlu kita ketahui bersama ya. Kalau bicara BLS CPR, saya rasa teman-teman sudah sangat biasa atau bahkan beberapa kali di seminar ya, kita ingatkan kembali di sini. Yaitu tentang perubahan-perubahan di AHA tahun 2020. Ya, pada pembelajaran ini tujuannya adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan kembali tentang apa itu CPR ya secara benar, kemudian secara khusus kita akan belajar tentang penjelasan tentang BHD, algoritma
BHD pada orang dewasa dan penggunaan alat yang namanya alatnya adalah AED ya teman-teman semua. Nah, balik lagi ke anatominya ya. Oke, mohon info ada dari Grace, suaranya enggak apa ini. Oke, suaranya enggak ada. Apakah betul suara saya tidak ada, teman-teman? Ada. Oke, baik. Barangkali Mbak Grace bisa dicek device-nya ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, baik. Saya akan melanjutkan kembali kurang lebih 15 menit ke depan ya, karena ini adalah materi inti saja. Jadi kenapa seseorang itu harus melakukan CPR on chest ya, CPR di dada. Ya kalau kita lihat secara anatomi bahwa seseorang melakukan tindakan RJP ya disarankan di mid sternum. Padahal kalau secara anatominya jantung itu bergeser ke lateral ya, bergeser ke lateral. Nah, di sini ada di interkosta keempat dan 5 ini adalah dari ujung dari PMI-nya ya, yaitu pulsus maksimal impulsnya di sini ya. Kalau Anda lakukan tindakan kompresi pada interkosta ke sini, yang kemungkinan terjadi adalah bisa menyebabkan yang namanya fraktur kosta ya, fraktur kosta. Maka disarankan sekali Anda pas di tengah-tengah mid sternum ya, yaitu antara batas interkosta keempat atau sejajar dengan puting payudara pada laki-laki atau pada anak-anak ya, atau mid sternum dari titik manubrium ke titik PX ya, itu setengah bagian bawah. Nah, ini berarti sudah direkomendasikan di situ ya. Nah, ini adalah titik kompresi yang teman-teman harus paham ya, dan sampai salah titik ya. Karena yang kita gunakan pada saat RJP itu adalah tekanan positif, menekan ruang-ruang intratorakalnya ya, menekan ruang-ruang intratorakalnya. Walaupun kita tekan pada bagian tengah, tapi secara keseluruhan jantung ini akan melakukan tindakan recoil, menekan secara keseluruhan ya, karena di situ ada ruang-ruang tertutup. Ada jantung, ada perikardium, dan ada torak. Kalau dipompa, bukan berarti terus jantungnya lari kiri, lari kanan, tidak. Tetapi sama-sama memberikan pompa pada kedua ventrikelnya, baik itu ventrikel kiri maupun ventrikel kanan. Ya. Nah, ringkasan masalah besar ya. Ini saya ambil dari buku perubahan di dalam ESC atau CPR tahun 2020 ya. Ini didapatkan data pada tahun 2015 sekitar 350.000. Nah, itu disebutkan individu dewasa di rumah sakit mengalami henti jantung di luar rumah sakit. Artinya di out hospital cardiac arrest. Ya. Nah, kemudian non traumatik dan ditangani oleh personel layanan medis darurat atau EMS, terlepas dari peningkatan baru ini, kurang dari 40% individu dewasa menerima CPR yang dimulai dari orang-orang awam, kurang dari 12% yang menerapkan defibrilator eksternal otomatis atau namanya AED. Nah, sebelum kedatangan EMS. Dan terjadi peningkatan yang signifikan kelangsungan hidup setelah mengalami OHCA ya, telah stabil sejak tahun 2012. Selain itu, sekitar 1,2% individu dewasa yang dirawat di rumah sakit Amerika menderita henti jantung di rumah sakit, ya, maka manfaat bantuan intrahospital cardiac arrest ini jauh lebih baik daripada manfaat bantuan di OHCA, ya, dan manfaat bantuan ini terus meningkat. Nah, ini yang menjadi dasar dari AHA tahun 2020. Nah, apa salah lagi yang teman-teman harus pahami? Ya, ada rekomendasi untuk bantuan hidup dasar, yaitu pada korban individu dewasa atau bantuan hidup kardiovaskuler. Ya, pada pedoman tahun 2020, yang pertama adalah peningkatan algoritma dan alat bantu visual memberikan bantuan yang mudah diingat untuk skenario resusitasi BLS maupun ACLS.
Jadi itu disarankan algoritmanya. Kemudian adanya pentingnya inisiasi CPR dini yang dilakukan oleh penyelamat awam yang telah ditekankan kembali. Jadi kalau pada kondisi yang mengalami henti jantung pada penolong awam tidak disarankan untuk cek nadi. Ya, hanya melihat pengembangan dada, begitu tidak ada respon, maka Anda harus segera melakukan penilaian untuk melakukan tindakan CPR, ya. Kemudian apalagi yaitu rekomendasi sebelum tentang pemberian epinefrin telah ditegaskan kembali dengan penekanan pada pemberian epinefrin dini. Nah, jadi epinefrin ini pada kasus dengan pH asistol segera berikan di menit-menit pertama, ya. Kalau tidak bisa lewat IV akses, bisa diberikan lewat ETT atau lewat intraoseus. Oke. Kemudian umpan balik audiovisual waktu nyata sebagai cara untuk menjaga kualitas CPR sebaiknya digunakan. Nah itu. Jadi alat feedback CPR atau pada saat simulasi CPR, walaupun kita sudah tahu bahwa CPR ini dengan kedalaman 5-6 cm, tetapi sebaiknya gunakan ada alat standar untuk menilai kedalaman. Nah, itu direkomendasikan. Kemudian apalagi yaitu di manajemen airway, yaitu pengukuran tekanan darah arteri dan karbon dioksida, NTDAL atau NTDAL karbon dioksida atau ETSO, ya ETSO atau PET-CO2, PETCO, secara terus-menerus selama resusitasi. Ya, jadi setelah pasiennya mengalami cardiac arrest, dilakukan pemberian obat epinefrin, didefibrilasi, intubasi, dan segera pasang PETCO2 ya dengan target berapa nilai PETCO2 yaitu 35 sampai 40 mmHg. Ini bisa disampaikan apa? Untuk menilai kualitas CPR-nya. Ya. Kemudian ada data lain yaitu berdasarkan bukti terbaru penggunaan rutin defibrilasi sekuensial ganda tidak direkomendasikan. Ya. Jadi ingat bahwa ketika Anda melakukan tindakan defibrilasi harus betul-betul indikasi yang nyata. Ada istilahnya adalah pre-charging. Nah, pre-charging dilakukan pada kondisi yang shockable, ya, di mana kita harus sudah siap sebelum CPR dihentikan. Jadi pada saat evaluasi 2 menit, shock diberikan, ya. Ada lagi yaitu rekomendasinya adalah akses intravena, adalah rute pemberian obat yang diutamakan selama resusitasi ACLS, yaitu lewat IV, ya. Jika tidak ada ya akses intraoseus, ya, dapat diterima jika AV tidak tersedia. Dan selanjutnya adalah perawatan pasca setelah kembalinya sirkulasi. Jadi setelah ada nadi, setelah RCP beberapa resusitasi kok ada tanda-tanda sirkulasi atau kondisi ROC, maka teman-teman masuk ke perawatan pasca henti jantung yang membutuhkan perhatian yang cermat terhadap kontrol oksigenasi, kontrol tekanan darah, evaluasi tekanan koroner perkutan, dan manajemen suhu yang ditargetkan atau target temperatur manajemen, ya. Dan tentunya mencari penyebab-penyebab yang mendasari. Nah, ini nanti adanya di fase algoritma pasca perawatan henti jantung. Nah, kalau kita bicara tentang chain of survival, teman-teman, ya di sini ada IHCA maupun OHCA, ya sudah sangat diketahui ya. In hospital cardiac arrest maupun out hospital cardiac arrest. Ya, jadi kejadian henti jantung di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Nah, kalau di dalam rumah sakit, ya ini di sini ada pengenalan awal dan pencegahan. Pengenalan awal. Maksudnya apa nih? Berarti teman-teman harus menilai kira-kira mana pasien-pasien yang akan memungkinkan terjadinya henti jantung yang tinggi. Maka harus diaktifkan kembali bagaimana nilai early warning scoring, IWS scoring di ruangan. Ya, bagaimana penilaian triase di UGD supaya tidak terjadi under trias. Yang ada harusnya upper trias, ya. Jangan sampai ada pasien dengan henti jantung di zona hijau, misalkan seperti itu. Itu sudah dilakukan penilaian. Dan mencari penyebab. Ketika ada pasien yang early warning IWS scoring-nya tinggi atau terjadi perburukan, maka tim reaksi cepat harus segera diaktifkan. Nah, ini di sini sudah
dimasukkan di dalam sign of survival-nya ya. Kemudian ada aktivatis respon darurat, segera mungkin aktivasi tim kode biru, kemudian lakukan kondisi CPR yang berkualitas tinggi, serta lakukan tindakan defibrilasi dan perawatan pasca henti jantung serta recovery. Nah, kita akan membahas ini. Ya, ada yang OHCA, out hospital cardiac arrest. Nah, kalau out hospital cardiac arrest ini terjadi di luar rumah sakit ya, maka yang diutamakan adalah begitu Anda danger, cek respon. Pak, tidak ada respon, Anda minta bantuan. Ya, Anda minta bantuan dengan call PSC 119 untuk segera mengirimkan tenaga medis dan membawa alat AED. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, dan dilanjutkan tindakan defibrilasi serta resusitasi lanjutan. Gitu. Ya, baik untuk selanjutnya teman-teman. Nah, ketika kita melakukan tindakan resusitasi, ya, ketika Anda melakukan tindakan resusitasi, terlepas dari peningkatan baru ini, kurang dari 40% individu dewasa menerima CPR dimulai dari individu awam tadi ya, dan kurang dari 12% yang menerapkan AED sebelum kedatangan IMS. Artinya apa? Kalau Anda hanya CPR saja, RCP saja, tanpa dengan pemberian ventilasi, resiko mortality-nya lebih tinggi. Tapi kalau CPR dengan pemberian ventilasi yang benar, dengan melakukan high CPR, maka kemungkinan mortality rate-nya akan sedikit lebih turun dan survive-nya lebih tinggi. Tapi akan jauh lebih baik kalau pasiennya itu dilakukan tindakan RCP dengan pemberian ventilasi yang tepat, dengan segera pemberian tadi inisiasi pemberian obat epinefrin, dan segera lakukan defibrilasi dengan tepat, yaitu menggunakan AED. Maka harapannya tingkat survive-nya jauh lebih baik nilai persentasinya ya. Jadi CPR, obat sama AED itu menjadi kesatuan ya. Tapi kalau nggak ada ya CPR, AED minimal bisa dilakukan secara cepat. Nah, apa faktor determinan pada kondisi yang mengalami cardiac arrest ya? Bisa jadi karena faktor pasien, bisa jadi karena faktor sistem atau kejadian. Ya, faktor pasien ini bisa jadi karena usia atau memang memiliki tingkat komorbiditasnya yang tinggi. Ya, ada penyakit paliatif ya, udah kanker stadium 3-4, pasiennya mengalami pneumonia berat, pasiennya mengalami gagal jantung kronik, pasiennya mengalami gagal ginjal kronik. Ya sudah. Artinya sangat tinggi. Kemudian usia mungkin usia non produktif ya, di atas 70 tahun ya, dengan penyakit yang banyak, kemudian pada jenis kelamin wanita atau laki-laki ya. Ini yang pengaruh. Kemudian sistem ya, sistem bagaimana tim kode biru menyiapkan ya. By standard CPR ya, apakah tim-tim kode biru itu sudah siap atau belum? Nah, ini juga akan mempengaruhi ya. Kemudian kemampuan di dalam menerima telepon, kalau ada code blue berapa respon time-nya yang akan menuju ya. Targetnya adalah code blue kurang dari 5 menit sudah sampai ke lokasi. Kemudian lakukan bagaimana high performa quality CPR oleh first responder. Jadi di awal itu sudah melakukan signifikasi kualitas CPR yang baik ya. Kemudian segera rapid dispatch. Nah, ini mempengaruhi terhadap upaya penyelamatan pada si pasien untuk bisa survive. Ya, kemudian event faktor ya, contohnya adalah ritme aritmianya apa ya, yang mempengaruhi. Contoh, pasien datang dengan kondisinya cardiac arrest-nya adalah VT atau VF. Ya. Apakah atau dengan gambaran asistol atau PA. Nah, ini tentunya akan berbeda, teman-teman. Ya, akan berbeda. Ketika ya di salah satu literasi menyebutkan kalau pasien datang dengan presentasi cardiac arrest-nya VT atau VF, itu tingkat survive-nya lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang datang dengan kondisi asistol maupun PA.
Ya kalau sudah masuk sistol PA, apalagi dengan tanda-tanda kematian yang sangat jelas, ini tingkat mortalitinya atau file resusitasinya sangat tinggi. Ya, ini yang teman-teman harus pahami. Sehingga apakah kita bisa melakukan tindakan CPR BLS kemudian kita lakukan hidup atau enggak? Nah, ini tergantung dari faktor ini ya. Nah, ini ada algoritma, teman-teman. Saya tidak menjelaskan secara terperinci karena ini di kegiatan yang terbatas waktu. Jadi saya izin untuk menjelaskan algoritmanya saja secara singkat. Ya. Jadi ini ada korban. Ya. Kalau ada korban yang mengalami kondisi henti jantung, maka teman-teman yang pertama kali adalah DRSCAB. Ingat, danger, respond, call for help, sirkulasi, airway, dan breathing. Nah, di situ ya. Contoh saya kasusnya ada korban laki-laki tidak sadarkan diri di mall misalkan Jakarta. Ya, di situ ada tim atau posko kesehatan yang memiliki AED. Maka apa yang Anda lakukan di sini? Yang pertama adalah verifying skin safety, yaitu segera mengamankan diri sendiri, ya, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Nah, pastikan semuanya aman dulu. Ya. Selanjutnya adalah check respon. Check for responsive. R, Anda panggil. Pak. Oke ya. Panggil, tepuk, goyang boleh. Yang jelas dibilang shout and tap. Ya. Shout for nearby help. Anda bilang, tolong, ada korban tidak sadarkan diri di mall Jakarta. Atau Anda ambil, nah, di situ dibilang, activate emergency response system via mobile device if appropriate. Jadi kalau memang tidak memungkinkan dan Anda sendiri, jangan teriak kencang-kencang, karena nggak ada yang tahu. Segera ambil telepon ke PSC 119. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di situ ramai ya teriak aja. Jadi panggil orang-orang yang ada di sekitar. Kayak clear ya? Dan jangan lupa pada saat Anda meminta bantuan, di situ adalah get AED and emergency equipment. Ya, jadi suruh bawa AED dan alat-alatnya. Dan sesegera mungkin kirim petugas medisnya, ya, sesegera mungkin. Makanya PSC 119, nama saya Sugiono, ada korban laki-laki tidak sadarkan di Mall Jakarta, harap kirim bantuan medis, bawakan AED dan peralatannya. Sesegera mungkin ya Pak, pasiennya saat ini saya sedang cek. Oke, saya menuju ke sana. Nah, setelah itu teman-teman, ini kalau di luar rumah sakit ya. Tapi kalau in hospital, teman-teman bisa cukup dengan aktivasi kode biru. Kode biru di mana? Misalkan di ruang perawatan lantai 2, nah, bed 5. Ya, jadi kode biru, aktivasi kode biru di pesawat berapa. Akan beda cara mengaktifkannya ya. Nah, setelah itu sambil nunggu bantuan, di sini adalah look for no breathing or only gasping and check pulse simultaneously. Jadi di situ akan dibilang apa? Sesegera mungkin cek nadinya dan lihat pernafasannya, apakah pernafasan gasping, apakah ada nadi atau tidak. Seberapa lama Anda cek nadi dan pengembangan dada, yaitu kurang dari 10 detik. Ya, kurang dari 10 detik. Kalau ternyata ini ada atau enggak, pastikan Anda ragu. Ya, kalau ada ragu, bilang saja tidak ada. Oke. Nah, di situ ada 3 kemungkinan ya, teman-teman. Ada 3 kemungkinan yang Anda dapatkan, yaitu apa saja? Yaitu 1 ya. Pertama, normal breathing ya. Normal breathing dan tidak ada nadi. Normal breathing dan tidak ada nadi. Apa yang Anda lakukan jika ada nadi tidak ada nafas?
maka provide rescue breathing 1 breath every 6 seconds. Yaitu segera berikan ventilasi 6 detik setiap 6 detik atau 10 kali per menit. Ya. Kemudian cek pulse every 2 minutes. Jadi kalau sudah 2 menit, Anda cek nadi lagi, evaluasi lagi, nafasnya bagaimana. Kalau nadi masih ada, nafasnya masih tidak ada, lakukan rescue breathing kembali sebanyak 6 detik. Selama atau 10 kali per menit tiap 6 detik. Tapi kalau nggak ada nadi, akan beda lagi kasusnya. Ya, di situ dibilang jika kemungkinan karena overdosis, ya, maka pertimbangkan tata laksananya adalah pemberian naloxone, ya, sesuai protokol. Nah, ini akan lihat lagi. Nanti ada khusus untuk pemberian naloxone, ya, tapi bukan di pembahasan ini. Oke, itu yang kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah normal breathing pulse valve. Jadi begitu Anda lihat ada nafas, kemudian ada nadi, maka cukup observasi saja sampai bantuan datang. Ya. Nah, yang ketiga nih yang teman-teman lihat. Ketika gambarannya adalah no breathing or only gasping, pulse not fail, jadi nadi tidak teraba, apa yang Anda lakukan di situ? Start CPR. Jadi sesegera mungkin Anda lakukan RCP, ya, dengan mempertimbangkan high quality CPR. Ya, high quality CPR, apakah 1 orang ataukah 2 orang? Kalau 1 orang tetap kompresi 30/2, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, high quality CPR ini apa saja? Boleh teman-teman dicatat, ya, karena tidak ada di slide ini. Yang pertama adalah lakukan yaitu dengan penekanan, ya, yaitu dengan kedalaman dan penekanan yang tepat, yaitu kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Dengan rasio 30/2, minimal interupsi, kalaupun mau interupsi kurang dari 10 detik, ya, dan full chest recoil. Jadi artinya full chest recoil apa? Ketika Anda mompa begini, ini sampai ngembalang dulu, full chest dulu, baru dipompa. Full chest, pompa, full chest, ya, dengan kecepatan 100 sampai 100. Jadi makanya hitungnya jangan cepat-cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada alat ukur, ya, saya sering gunakan aplikasi di Android dengan gunakan metronom, itu terlihat jelas. Tuk, tuk, tak, tuk, tak, tuk, tak. Nah, ini pas banget. Setiap berapa detik, ya, kecepatan 100 sampai 120 dihitung dengan alat, ya. Kalau enggak, ya sering latihan dengan menggunakan detik yang tepat. Nah, karena tadi minta bantuan jika penolong kedua datang, AED ada, ya, AED ada, segera tempel AED. Jadi di sini dibilang use AED as soon as it available. Jadi sesegera mungkin pasang AED agar ketahuan iramanya apa, gitu ya. Nah, ini tergantung situasi background-nya. Kalau tadi saya di soal saya bilang di situ kurang lebih ada sekian meter ada AED, apa harapannya sudah dipasang. Tapi kalau di rumah sakit segera pasang monitor defibrilator. Ya, begitu AED datang apa yang Anda lakukan? Ya, yaitu segera cek iramanya, teman-teman. Cek irama, apakah iramanya shockable rhythm atau tidak? Ya, shockable rhythm atau tidak? Nah, kalau ternyata pada saat shockable rhythm alat itu bilang shock direkomendasikan, yes shockable, maka bisa dibilang give one shock. Jadi nanti alat itu akan bilang charging, give one shock, resume CPR immediately for 2 minutes. Jadi setelah shock diberikan segera RCP 2 menit dan ikuti AED itu akan mengecek irama kembali. Jadi setiap 2 menit alat itu akan bilang stop CPR, analyzing, shock direkomendasikan,
continue CPR, clear area, shock diberikan, lanjutkan RCP lagi 2 menit. Jadi hanya ikuti saja dengan perintah-perintah AED. Ya, sampai kapan? Sampai petugas ALS, Advanced Life Support, datang untuk membantu korban tersebut. Itu kalau shockable. Tapi kalau non-shockable, tidak ada gambaran irama shock, maka sesegera mungkin RCP saja. Jadi begitu shock tidak direkomendasikan. Lanjutkan RCP tiap 2 menit dan evaluasi lagi nanti. 2 menit masih unshockable rhythm atau shockable rhythm. Kalau unshockable rhythm, lihat apakah ada tanda kehidupan atau kemungkinan akan terjadi tanda-tanda kematian. Kalau unshockable rhythm, berarti kemungkinan irama yang didapatkan adalah VT, PA atau asistol. Tapi kalau yes shockable adalah jelas kemungkinan adalah VT tanpa nadi atau VF. Ya, jadi teman-teman ingat bahwa algoritma DA 2020 mengajarkan kita untuk segera pasang AED dengan rutin atau dengan alur yaitu DRSCAP. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah pada kondisi COVID ya. Ini sebenarnya sering kita sampaikan. Ya, karena ini COVID sudah berlalu ya, dan teman-teman sudah tahu, ya tetap alurnya sama, tidak ada perbedaan. Yang paling penting adalah lakukan tindakan CPR. Ya, nah ini pasiennya tutup mulutnya, kemudian petugasnya pun nutup mulutnya, ya pakai masker atau kain, dan tetap lakukan dengan perform high CPR. Nah di sini hanya dibilang perform hand only CPR. Ya, jadi di sini tidak direkomendasikan untuk melakukan ventilasi. Sama pada kasus tadi, Bapak Ibu, ya, pada kondisi pemberian ventilasi di sini, jika memang Anda tidak ada alat ventilasi yang adekuat, kecuali kalau di rumah sakit, ya, maka boleh melakukan CPR hand only saja, ya, jangan memberikan ventilasi tanpa alat. Pak, gimana kalau tangan penolongnya sakit? Boleh nggak satu tangan? Boleh. Ya, Anda boleh direkomendasikan hanya CPR satu tangan saja jika tangan yang satunya sakit. Ya, sampai nanti ada bantuan yang datang. Dan jangan lupa yaitu pasang AED untuk segera monitor. Nah ini AED ya teman-teman. Ini AED, Automatic External Defibrillasi. Ya, alatnya saat RCP jangan berhenti ya. Saat RCP jangan berhenti kalau sudah terpasang AED. Nah, sampai alat itu dinyalakan, kemudian dia bilang stop RCP dan analisa baru berhenti. Sebetulnya AED itu apa sih? AED itu adalah alat kejut listrik, teman-teman. Alat kejut listrik untuk memberikan terapi yang tadinya aritmia letal VT tanpa nadi atau VF kembali ke irama sinus ya secara otomatis. Jadi alat ini secara otomatis akan mendetek dan merekomendasikan untuk shocking. Tapi siapa yang ngasih shock? Tetap kita ya. Dan untuk AED di sini buat penolong tidak perlu khawatir ya. Kenapa? Karena tidak harus mengenal gambaran EKG. Ya, jadi yang menilai itu adalah mesinnya sendiri. Beda dengan alat defibrilator. Kalau alat defibrilator kita harus tahu itu irama VT atau VF. Ya, jadi tinggal ikuti instruksinya. Makanya sering-sering melakukan simulasi. Apabila AED simulasi training sering dipakai ya. Setting bahasanya yang sesuai kita. Jangan pakai setting bahasa Cina, bahasa Inggris sementara Anda tidak tahu artinya apa ya. Aba-abanya tinggal power on, ikuti AED dan ikuti instruksi yang diberikan ya. Termasuk kapan harus berhenti. Oke, jadi memang betul-betul AED itu bisa diberikan untuk orang awam simulasinya ya. Jadi CPR BLS with AED. Oke. Nah, setelah ada tanda-tanda sirkulasi, teman-teman ya. Ini kasusnya di mana dulu? Kalau kejadiannya di luar rumah sakit, silakan teman-teman lakukan tindakan yang namanya recovery position. Ya, berikan recovery posisi
untuk mencegah aspirasi. Ini seperti gambar, pasiennya tidur terlentang, dimiringkan, kemudian pasiennya posisi SIM. Tujuannya adalah membuka jalan nafas dan mencegah aspirasi. Ini kalau kita semua mau minta bantuan, teman-teman. Ya. Tapi kalau kejadiannya di dalam rumah sakit, di ruang perawatan, di ruang intensif, di IGD, maka post cardiac arrest ada nadi, teman-teman lanjutkan perawatan pasca henti jantung. Minimal open airway saja, cek nadi dan buka jalan nafas sampai bantuan datang. Ini akan berbeda ya. Jadi jangan sampai memberikan pemberian recovery posisi di in hospital. Nah, kemudian komplikasi ya, tentunya dengan tindakan kita melakukan RCP, teman-teman ya akan bisa memberikan resiko kemungkinan terjadinya yang namanya fraktur iga, hemoragik ya, kontusio iga, kemudian perdarahan mediastinal anterior, flail chest, kemudian ada laserasi, ya ada emboli udara atau ruptur aorta. Ini akibat kompresi yang tidak sesuai atau dampak dari negatifnya dari komplikasi. Makanya betul-betul disesuaikan dengan kedalaman, jangan terlalu agresif, jangan terlalu cepat, apalagi kalau pasiennya lansia ya, ini resiko terjadinya fraktur. Nah, untuk pemberian ventilasi pun sama ya, jangan terlalu agresif juga, hyper-excessive ventilation. Maka disarankan tadi 30/2, setiap tiupan ventilasi lihat tidal volumenya ya. Yang penting chest arrest, dada mengembang saja itu sudah cukup ya, dengan kadar oksigenasi yang Anda berikan 12 liter per menit ya, nilai saturasinya. Nah, jangan terlalu cepat. Nah, apalagi kalau ventilasi rescue tadi ada perubahan betul. Jadi ventilasi rescue diharapkan hanya 10 kali per menit tiap 6 detik. Kemudian untuk kondisi lain ada tekanan intratorakal, dada akan meningkat ya. Dan ini apa? Kalau tekanan di dada meningkat bisa menyebabkan venous return menurun. Kenapa? Karena ruang-ruang meningkat, ruang tekanan di dalam atrium dan ventrikelnya juga tertekan, sehingga dampaknya adalah cardiac output-nya pun menurun. Nah, sehingga ini harus diberikan apa? Dekompresi. Jadi kalau udah pasien CPR, nanti pada saat ROS harus segera pasang NGT untuk mengeluarkan udara di lambung. Oke, saya rasa itu teman-teman. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan ini adalah materi yang terakhir, ya ada 2 materi yang saya sampaikan, namun tidak menutup untuk kemungkinan kita akan diskusi di tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Ya, salam hangat saya dari saya dan saya tunggu untuk diskusinya kalau ada pertanyaan. Moga untuk waktu dan ini saya kembalikan ke saudara moderator kita yang sangat luar biasa. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman semua. Ya. Karena kita